Ya, halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video atau di tutorial kali ini saya akan sharing ke teman-teman yaitu pembahasan mengenai soal UKK tahun 2022 yaitu paket 1 teman-teman. Nah, di sini saya sudah menggunakan dua router, teman-teman bisa lihat dengan tipe hub series ya, hub light. Ini juga sudah support juga dengan chip switch chip ya. Jadi bisa kita gunakan untuk soal paket 1 ini gitu. Nah, di sini saya sudah menggunakan dua router. Yang pertama, router ini saya fungsikan sebagai router utama, teman-teman bisa lihat ya. Sedangkan yang router yang ini adalah kita gunakan untuk router VLAN gitu. Nah, sesuai dengan topologi di paket 1 itu gitu ya. Nah, di sini ini router utama ya. Ini router utama. Nah, router utama ini pertama-tama akan kita setting terlebih dahulu ya, sesuai dengan topologi yang sudah saya nanti saya share ya, nanti saya perlihatkan sesuai dengan soal. Dan setelah itu kita akan konfigurasi router VLAN gitu ya. Nah, pertama-tama kita konfigurasi router utama dulu. Nah, router utama ini teman-teman perhatikan dulu. Yang pertama yang tercolok di Ether 1, ini Ether 1 ya. Ini Ether 1 kabel dari internet gitu. Nah, kedua router 2-nya, Ether 2-nya ini yang kabel biru nih ya teman-teman ya. Kabel Ether 2-nya dia mengarah ke, teman-teman bisa lihat, mengarah ke Ether 1 router VLAN. Ya, mengarah ke router 1 maksudnya mengarah ke Ether 1 router VLAN gitu. Nah, sementara yang Ether ini, yang Ether berapa ya? Ether 4 ini, teman-teman bisa lihat ini hanya saya pakai untuk config ya, ke komputer. Teman-teman bisa lihat langsung ke komputer sini kabelnya gitu. Ini hanya saya pakai untuk konfigurasi. Nantinya akan saya cabut. Kenapa saya tidak menggunakan Ether yang lain? Supaya nantinya konfigurasi tidak terganggu gitu. Nah, saya menggunakan Ether yang terpakai gitu ya. Nah, pertama-tama kita config dulu di router utamanya. Seperti ini topologinya teman-teman ya. Maaf kalau sedikit kurang rapi pengaturan kabelnya. Nah, nanti teman-teman lebih jelasnya lihat di konfigurasi dan dilihat di topologi di soalnya. Oke, langsung saja. Nah, sekarang kita sudah ada di soalnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini soal paket 1. Nah, kalau teman-teman bisa lihat yang di sini, ini untuk soal uji kompetensi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, ini untuk soal praktiknya ya. Nah, terus ini saja daftar-daftar peralatan yang sudah kita siapkan, yang akan kita siapkan. Nah, tentunya teman-teman akan disuruh untuk mengkrimping kabel nantinya. Ya, terus ada laptop ini dipakai untuk menguji hotspotnya nanti. Kabel tester digunakan untuk menguji kabel. Tentunya ada PC client ya. Kebetulan yang saya pakai untuk merekam ini adalah PC client gitu. Ini persyaratannya. Terus ini peralatan ini bahan ya, ini bahan yang kita siapkan. Tentunya harus ada dulu koneksi internet ya, koneksi internet itu paling penting juga. Dan nah, di sini kita menggunakan router kalau di soal sini ya, di sini menggunakan router S941 series gitu. Yang 4 port yang sudah support WiFi. Kebetulan router yang sudah kita gunakan tadi di tutorial ini sudah support WiFi juga. Dan di sini ada switch manageable kita gunakan. Tetapi kalau di tutorial kali ini saya tidak menggunakan switch manageable, tapi saya menggunakan perangkat router yang sama untuk saya jadikan sebagai switch manageable gitu. Nah, setelah itu saya langsung ke soal ini ya, langsung ke soalnya. Di sini judul tugas kita sebagai instalasi jaringan sederhana, teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa baca ini soalnya. Nah, terus kita langsung saja ke poin 4 karena di poin yang keempat ini adalah soal konfigurasinya. Yang pertama-tama kita disuruh untuk membuat switch VLAN dulu ya, VLAN 10 VLAN-nya, terus ada VLAN 20 gitu. Dan di sini ada VLAN 10 khusus lab admin, sedangkan yang VLAN 20 khusus lab jaringan. Dan di sini juga kita disuruh untuk membuat hotspot gitu ya. Dan di poin yang B, di sini kita disuruh untuk konfigurasi router. Ini router utama ya, yang di sini ya. Nah, menggunakan contoh IP 1010. Tapi untuk IP ini saya sarankan sesuaikan saja dengan IP internetnya teman-teman, gitu ya. Nah,
Kalau misalnya IP-nya menggunakan 192.168.1.1 ya berarti gunakan saja itu, yang penting terhubung ke internet gitu. Nah, ini topologinya teman-teman yang saya ceritakan tadi. Topologinya yang di soal paket 1 ini ISP. ISP ini dia langsung ke router utama yang ini tadi ya. Nah, router utama ini tadi yang sudah saya tentukan di video sebelumnya. Di sini kita akan setting VLAN nantinya. Nah, dan ini juga akan kita setting hotspot. Jadi mungkin HP atau laptop bisa terhubung ke router ini gitu. Terus yang ini yaitu kalau di soal tadi itu switch manageable, tapi di sini kita menggunakan router yang sama tipenya dengan router utama untuk sebagai switch manageable gitu ya di sini. Nah, ini nanti kliennya ya. Di sini terhubung ke misalnya VLAN 10, di sini VLAN 20. Nah, gitu ya. Kira-kira topologinya seperti ini teman-teman. Oke, kita langsung saja ke konfigurasinya. Nah, pertama-tama kita akan konfigurasi router utama ya. Konfigurasi router utama. Nah, kita buka dulu Winbox kita ya, Winbox. Nah, pastikan teman install dulu Winboxnya ya di komputer supaya kita bisa konfigurasi. Nah, karena routernya sudah saya colok di komputer saya seperti video saya sebelumnya, video saya paling awal ya. Perhatikan. Nah, di sini maka MAC address-nya sudah terbaca gitu ya. Saya tinggal klik. Nah, kebetulan loginnya admin dan passwordnya saya kasih kosong saja karena saya belum setting. Nah, belum saya apa-apain gitu. Kalau misalnya teman-teman sudah pernah disetting routernya, reset saja dulu. Setelah itu baru config lagi gitu. Langsung connect. Nah, kita sudah masuk di Winbox-nya. Pertama-tama hal yang paling penting itu supaya kita tidak tertukar untuk konfigurasinya, kita langsung ke IP, sistem. Kita pergi ke, nah, kita masuk di sini ya, di identity. Nah, di identity ini kita berikan nama router utama. Nah, ini hanya supaya tidak tertukar ya pada saat kita konfigurasi nanti router utama, ketahuan gitu router utama. Apply. Nah, setelah di apply router utamanya, kita langsung ke konfigurasi IP addressnya. Nah, saya jelaskan dulu teman-teman ya, saya tulis dulu notepadnya. Kebetulan saya menggunakan IP di tutorial ini, IP internet saya seperti ini teman-teman, 0/24. terus ini IP-nya, terus netmasknya, subnet masknya ini 255.255.0, terus gateway-nya 11.11.11.1, DNS-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini IP address yang saya punya gitu, IP address internet saya maksudnya. Kalau teman-teman lebih dari ini IP address internetnya, tidak apa-apa, sesuaikan saja. Nah, kebetulan saya menggunakan yang ini gitu ya. Kita langsung konfigurasi saja di routernya kita. IP address 11.11.11. Kita kan menggunakan 0/24 ya, berarti kita terserah saja 11.11.11. Saya menggunakan 11.11.11.11/24 gitu ya. Terus kita arahkan ke Ether 1 karena Ether 1 yang menuju ke internet gitu. Oke. Kenapa kita menggunakan settingan seperti ini? Karena sesuai di soal. Kalau teman-teman lihat di soal tadi, kita disuruh untuk ini ya, kita langsung ke sini, router terhubung dengan internet statik dengan format ini. Berarti kita jangan setting ya CP client, tapi setting secara manual atau statik seperti ini tadi caranya. Nah, kalau sudah selesai kita setting IP addressnya, kita close, kita setting dulu gateway-nya. Caranya IP route, gitu ya, route, terus tambahkan DST addressnya, biarkan saja, tak usah dirubah. Gateway-nya kita berikan sesuai dengan IP gateway kita, yang ini ya, yang ini 11.1 gitu. Kita langsung saja gateway-nya di sini, langsung kita apply, terus oke. Ini ya. Nah, terus kita setting lagi DNS-nya teman-teman. Cara setting DNS-nya langsung ke IP DNS, ini server, taruh saja 8888.
gitu ya. Jangan lupa dicentang allow remote request ini, terus langsung hapus lagi. Oke. Nah, harusnya di tahap ini routernya kita, router utama ini sudah bisa ngeping ke internet atau bisa ngeping ke gateway. Kita tes dulu new terminal, ping 11.11.11.11.1. Nah, sudah bisa ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat bisa ngeping ke 11.11.1. Terus coba saya tes ping ke 8.8. Nah, ternyata juga sudah bisa teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Nah, terus kalau misalnya saya ping ke Google, ternyata juga sudah bisa teman-teman ya. Berarti router kita sudah terhubung ke internet gitu. Nah, jika sudah terhubung ke internet, jangan lupa kita setting firewallnya teman-teman, supaya router VLAN dan router klien kita bisa terhubung ke internet. Nah, caranya kita klik IP, pilih firewall, kita pilih ke NAT ini ya, NAT, terus tambahkan. Jangan lupa chainnya SRC NAT biarkan saja. Out interface-nya kita pilih Ether 1 karena Ether 1 yang mengarah ke internet. Terus pilih action, bukan extra, di action. Pilih actionnya menjadi masquerade. Nah, setelah itu langsung di-apply saja. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah di tahap ini, berarti teman-teman sudah selesai setting IP address router utama. Setelah itu kita akan setting VLAN lagi teman-teman. Setting VLAN-nya caranya kita ke interface. Nah, ini kita setting sesuai soal ya. Di soal ini tadi kita lihat dulu sebelum kita setting VLAN. Di sini VLAN 10 namanya dengan VLAN 20. Dengan ID-nya kalau VLAN 10 ID-nya 10. Kalau VLAN 20 ID-nya 20 gitu ya. Dengan IP yang ini teman-teman. Oke, kita langsung setting saja. Kita masuk ke interface tadi teman-teman ya. Masuk interface terus pilih add, tambahkan VLAN ini, VLAN. Nah, terus kita berikan nama VLAN 10. Nah, terus VLAN ID-nya tadi 10 juga ya. Nah, terus dia mengarah ke Ether 2 gitu ya. Dia mengarah ke Ether 2 karena Ether 2-nya tadi pada saat di router utama itu mengarah ke router VLAN gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di video saya paling awal tadi, di situ saya jelaskan router Ether 2 mengarah ke kabelnya mengarah ke router VLAN gitu. Kita langsung apply. Nah, langsung terbuat ya ini. Nah, terus kita buat lagi VLAN. Sini VLAN 20 ya. VLAN 20. VLAN ID-nya 20. Terus mengarah lagi ke Ether 2 gitu. Mengarah lagi ke Ether 2. Cuma kita lihat coba Ether 2. Tunggu ya, kita dulu. Ya, Ether 2 ya. Langsung kita apply. Oke, nah teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini VLAN 10 dengan VLAN 20 ini sudah berhasil kita buat. Nah, jika sudah berhasil kita buat, kita setting lagi IP address-nya. VLAN 10 dengan VLAN 20 ini. Kita masuk ke IP lagi, masuk ke address. Kita tambahkan ya. Nah, di sini. Tambahkan, kita cek dulu IP VLAN 10 ini kita menggunakan ini teman-teman ya. 192.168.10.28 bukan 124. Berarti kita langsung saja 192.168. Ini berapa tadi ya? 10 ya? Ya, 10.1/28 ya. Ini IP VLAN 10-nya. Nah, terus interface-nya mengarah ke VLAN 10. Langsung kita apply. Oke. Nah, kita tambahkan lagi untuk VLAN 20. IP-nya 192.168.20.1/28 ya. Mengarah ke VLAN 20. Nah, sesuai soal ini IP-nya 20 ya. Apply. Oke. Nah, jika sudah selesai, berarti konfigurasi IP VLAN-nya sudah berhasil, teman-teman. Ya. Nah, terus kita lanjut ke konfigurasi hotspot seperti di soal ini. Karena kita kan konfigurasinya di router utama terlebih dahulu. Otomatis apa-apa saja yang dikonfig di router utama kita konfigurasi memang gitu. Nah, terus kita konfigurasi hotspot. Nah, ini ya. VLAN hotspot dengan IP 30.02/24. Oke, kita langsung saja kita konfigurasi hotspotnya. IP, kita klik address, kita masukkan dulu IP-nya ya.
add lagi 192.168.30.1/24 tadi ya. Ini IP-nya hotspot /24. Terus interface-nya mengarah ke WLAN, karena WLAN ini wireless-nya. Akses point-nya kita apply, terus oke. Nah, ini masih warna merah, kenapa? Karena WLAN-nya kita belum aktifkan. Nah, cara mengaktifkannya ini teman-teman, masuk ke interface ini ya, masuk ke interface. Di sini kan WLAN-nya masih disable nih, kita kasih enable aja, centang aja tanda ini enable. Nah, maka langsung aktif. Terus klik 2 kali WLAN-nya. Nah, terus masuk ke wireless. Di mode ini kita ganti menjadi AP bridge, gitu ya, supaya dia memancar. Terus SSID-nya kalau kita lihat soal di sini dibilang hotspot nama peserta, sesuaikan dengan nama teman-teman saja ya. Nah, di sini SSID-nya saya taruh hotspot Hendra, sesuai dengan nama saya saja gitu. Nah, sudah tidak ada lagi. Country ini bisa boleh dirubah jadi negara masing-masing ya. Boleh saya menggunakan misalnya Indonesia gitu. Sudah, jika sudah langsung apply saja. Oke. Semua sudah ya teman-teman. Nah, terus kalau sudah setting hotspotnya sudah berhasil, kita perlu setting di HCP servernya teman-teman ya. Setting di HCP servernya. Oh ya, ini belum selesai setting hotspotnya, ini masih mengaktifkan WLAN-nya. Nah, kita setting dulu hotspotnya. IP, kita masuk IP, terus masuk ke hotspot, hotspot, terus kita pilih hotspot setup. Nah, terus kita mengarah ke WLAN, karena WLAN-nya akan menjadi akses point-nya kita. Next, terus kita next lagi. Di sini tidak ada batasan IP-nya, karena tidak ada batasan di source, kita langsung next. Next lagi. DNS servernya 888, terus kita tambahkan juga lagi gateway kita, boleh. Kalau teman-teman tidak tambahkan juga boleh, tidak masalah. Langsung next. Terus DNS name-nya saya taruh login.net. Ini alamat loginnya nanti ya, login.net. Ini. Gitu, langsung ini terserah teman-teman mau taruh bagaimana. Kalau saya yang ini aja login.net. Langsung next. Nah, di sini kita disuruh untuk mengkonfigurasi user dan passwordnya. Kalau sesuai soalnya di sini bilang dengan login, username-nya tamu, passwordnya gue ya. Nanti langsung kita konfigurasi aja. Sebenarnya kita konfigurasi belakangan user dan passwordnya bisa juga sih, cuma kita langsung saja usernya tamu kan, passwordnya gue ya, gue. Nah, langsung next. Oke, langsung sukses, langsung terbuat hotspotnya. Kalau kita lihat di user sudah ada ya. Oke teman-teman, kalau sudah selesai sudah konfigurasi hotspot di tahap ini, kita close dulu. Terus langkah selanjutnya di router utama kita akan config di HCP server. Caranya seperti apa? Langsung saja kita di IP, terus pilih di HCP server. Nah, di HCP server di sini keterangannya hotspot tadi masih ini ya, masih merah. Kenapa? Karena belum ada yang terhubung ke WLAN-nya kita gitu. Jadi dia masih warna merah. Nanti kalau sudah ada klien yang terhubung, pasti akan berubah menjadi warna hitam di sini, gitu ya. Nah, kita langsung ke DHCP setup. Yang perlu kita di DHCP setup itu yaitu VLAN 10. Kita next, VLAN 10 ya. Ini VLAN 10-nya. Tunggu teman-teman ya, ada DHCP setup VLAN 10, next. Kok nggak berhasil? Oh ya, VLAN 10 nya kita DHCP setup ke VLAN 10, next. Kita tunggu dulu. Nah, di sini dia maksudnya IP-nya dari 10.2 sampai 10. Berapa ini ya? 14 kalau nggak salah. Ya. Kita tunggu dulu proses pembuatannya.
Nah, setelah itu kita pilih DNS server, kita langsung next saja, next lagi, complete ya. Nah, kita masuk lagi ke IP DHCP server. Di sini DHCP VLAN 10-nya sudah terbuat. Lanjut lagi kita membuat DHCP server untuk VLAN 20. Langsung ke DHCP setup. Kita pilih DHCP VLAN 20, next, next lagi, next lagi, kita next lagi. Di sini ya. Nah, masuk DNS server, langsung next, next. Oke. Nah, sudah teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini teman-teman, harusnya konfigurasi di router utama ini sudah berhasil, gitu ya. Oh ya teman-teman, di sini ada yang salah tadi pada saat kita konfigurasi VLAN. Harusnya kalau sesuai soal ya, ini VLAN mana? VLAN 20 harusnya dia ke Ether 3 bukan Ether 2 gitu. Jadi kita rubah di sini saja teman-teman. Di VLAN 20 ini dia mengarah ke Ether 3 ya gitu, bukan Ether 2 gitu ya. Cuman itu aja dirubah sih. Nah, sudah ya. Nah, nanti karena ini kita rubah berarti di VLAN 3-nya nanti di VLAN nanti kita akan tambah kabel satu di sana di router utama. Tapi nanti di akhir video ini pas kita pengetesannya gitu. Nah, kalau sudah kita langsung ke konfigurasi router VLAN gitu ya. Router VLAN kita konfigurasi dulu. Oh ya teman-teman, kita masuk dulu ke router utamanya tadi ya. Ada sedikit kesalahan teknis. Ternyata yang saya rubah tadi ke Ether 3 itu tidak usah dirubah, tetapi Ether 2 saja untuk VLAN-nya gitu. Tunggu saya rubah dulu ya. Nah, tentunya untuk untuk kabel menuju ke VLAN tadi kita kembalikan dulu ke router utama, kabel untuk konfigurasinya maksudnya ya. Kita kembalikan kabel utama. Di sini saya sudah terhubung lagi ke router utama. Saya connect lagi dulu. Di sini tadi ya di interface di VLAN ini VLAN 20 dia mengarah ke router 2 bukan Ether 2 bukan Ether 3. Kita ada kesalahan teknis, apply. Oke. Gini ya tampilannya. Jadi silahkan dirubah ya teman-teman kalau teman-teman merubahnya tadi dari konfigurasi yang sebelumnya. Tadi rubah lagi ke konfigurasi yang awal gitu. Oke, kita close lagi dan kita menuju ke konfigurasi router VLAN. Nah, sekarang saya sudah beralih ke konfigurasi router VLAN. Nah, kalau tadi kan router utama yang kita setting, kabelnya saya colok di Ether 4 ya. Sekarang saya beralih ke konfigurasi router VLAN. Nah, kabelnya sekarang yang saya gunakan yaitu coba teman-teman bisa lihat ke Ether 4 untuk konfigurasi saja ya. Dia mengarah ke PC client untuk konfigurasi gitu. Ini ya, seperti ini. Begini konfigurasinya. Modelnya seperti ini. Nantinya ini kan akan kita cabut lagi hanya untuk konfigurasi saja. Kita langsung ke konfigurasinya. Nah, sekarang kita langsung ke Winbox untuk konfigurasi router VLAN. Nah, router VLAN ini kita fungsikan sebagai switch ya. Nah, ini kebetulan saya sudah terhubung juga ke router VLAN. Tadi kabelnya sudah saya ganti dari router utama ke router VLAN gitu, menuju ke komputer klien yang saya pakai sekarang untuk setting gitu. Nah, langsung saja klik MAC address-nya, langsung connect. Nah, jangan lupa kita setting dulu identitinya seperti di pengaturan atau konfigurasi router utama. Sistem identitinya kita berikan di sini namanya router VLAN atau boleh juga switch VLAN gitu, terserah teman-teman ya memberikan namanya seperti apa. Oke, apply. Kita apply dulu. Sudah router VLAN ya, sudah berubah. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat interface-nya sekarang ini Ether 1 ini yang menuju ke Ether 2 dari router utama, sedangkan ini Ether 4 ini yang running ini adalah untuk konfigurasi ya, untuk kabel konfigurasi saya gitu. Saya sengaja menggunakan router yang Ether yang tidak terpakai portnya gitu ya. Nah, pertama-tama kita buat dulu bridge di router VLAN ini. Kita klik bridge, klik add, terus namanya kita berikan bridge 1 saja. Kalau teman-teman ingin memberikan nama yang lain boleh juga.
langsung kita apply. Nah, bridge-nya sudah terbuat. Terus jika sudah terbuat bridge-nya, langsung kita ke menu port. Nah, ke menu port kita langsung add lagi. Yang akan kita tambahkan itu Ether 1. Nah, ininya bridge 1, langsung kita apply. Terus kita tambahkan lagi Ether 2. Ya, kita tambahkan lagi Ether 2. Bridge 1 juga. Terus kita tambahkan lagi Ether 3, ya. Karena ini akan kita gunakan nanti untuk ke klien gitu. Ether 3. Nah, Ether 3 ya. Nah, maksudnya Ether 1 ini yang membawa VLAN dari router utama menuju ke router VLAN, sedangkan Ether 2 ini nanti akan menuju ke VLAN 10 dan Ether 3 ini menuju ke VLAN 20, gitu ya. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman sudah setting bridge-nya, kita close. Kita lanjut ke konfigurasi switch. Nah, ini juga paling penting teman-teman. Pastikan routernya teman-teman sudah support ini switch seperti ini. Karena kalau tidak, pasti untuk konfigurasi soal di paket 1 ini pasti akan tidak bisa gitu. Nah, kebetulan router saya sudah support switch ini ya, chip switch ya. Maka dari itu tampilan seperti ini teman-teman. Gitu. Tampilan seperti ini. Dan di sini ada ini ya, tipe Atheros 8227. Ketika saya klik switch tadi, ini muncul. Gitu ya. Nah, langsung kita ke port. Nah, di port ini kita ke VLAN dulu. VLAN dulu ya. Kita tambahkan switch 1 VLAN ID-nya 10. Terus portnya dari port 1. Nah, terus dia di port 2 gitu. Maksudnya dia dari port 1 VLAN 20-nya dan membagikan di port 2. Port 2 yang membagikannya ke klien, begitu maksudnya. Gitu ya. Langsung kita klik apply. Oke. Terus kita tambahkan lagi untuk switch 1 port 20, ID-nya 20. Dia yang membawakannya port 1, terus yang membagikannya port 3 nantinya ya. Port 3 seperti ini. Kita apply. Nah, seperti ini teman-teman. Gini ya, port 20. Oh, sorry, belum terbuat tadi ya. Ini Ether 1 dulu. Yang membagikannya Ether 3. Nah, begitu. Langsung kita apply. Oke. Terus jika sudah, kita langsung ke port yang ini ya, settingan port. Nah, ini masih di switch, di menu switch. Kita langsung ke port. Nah, pertama kita bisa bedakan yang di sini ya, mana yang bertipe terang, mana yang bertipe akses gitu. Yang bertipe terang itu yaitu port yang menuju ke internet gitu ya, karena di Ether 1 teman-teman bisa lihat ini yang menuju ke internet atau menuju ke router utama. Maka dari itu kita sini di tipe Ethernetnya kita ganti menjadi terang gitu ya. Klik 2 kali Ether 1. Terus VLAN modenya kita ganti jadi secure ya. Terus VLAN headernya kita ganti menjadi add if missing, teman-teman bisa lihat. Terus default ID-nya, VLAN ID-nya kita tidak ubah, biarkan saja seperti ini. Langsung kita apply. Nah, terus kita lanjut ke Ether 2. Ether 2 kita klik 2 kali lagi. Nah, karena Ether 2 ini bersifat akses, jadi kita rubah VLAN modenya menjadi secure. VLAN headernya menjadi always strip ini ya. Nah, terus VLAN ID-nya menjadi 10. Nah, karena Ether 2 nanti akan maksudnya VLAN ID 10 menuju ke Ether 2 gitu. Apply. Terus kita ganti lagi menjadi Ether 3. Ether 3 ini kita ganti VLAN modenya menjadi secure, VLAN headernya menjadi always strip, terus VLAN ID-nya ganti jadi 20. Ini ya. Langsung di apply, terus oke. Nah, sesampainya di tahap ini, harusnya kita sudah bisa menguji klien-klien kita gitu ya. Baik itu VLAN 20 ataupun VLAN 10 ataupun menggunakan menguji hotspot nantinya ya.
Oke, langsung saja kita ke pengujiannya. Ke pengujiannya kita langsung saja. Nah, untuk pengujiannya teman-teman, seperti kita lihat, pertama-tama kita uji dulu VLAN 10-nya. VLAN 10 tadi di Ether 2 kan, berarti kabel konfigurasi yang teman-teman bisa lihat yang terhubung ke router VLAN ini, switch VLAN ya, ke komputer, akan saya ganti dari Ether 4 ya, langsung ke Ether 2 gitu ya. Saya ganti dulu. Sekarang bisa teman-teman lihat kabel yang dari Ether 4 tadi sudah saya ganti di Ether 2. Nah, sekarang sudah tercolok di Ether 2 ya, kabelnya menuju ke komputer. Nah, sekarang kita cek gitu. Nah, karena sudah terhubung ke Ether 2, sekarang kita cek apakah sudah terhubung atau belum ya. Nah, kita cek IP kita. Harusnya dia menerima IP 10 ya. Ethernet yang adapter safety option. Nah, di sini Ethernya kita bisa dilihat di sini. Kalau kita lihat detail, nah ternyata sudah menerima IP 20 IP 10 teman-teman. Ya, IP 10 sudah menerima IP 10. Kalau misalnya teman-teman ini kan settingannya di HCP server, otomatis di sini tidak perlu kita setting IP lagi di komputernya kita karena dia sudah menerima IP otomatis dari router VLAN gitu. IP-nya di HCP ya. Nah, kalau teman-teman terlalu ribet untuk ngecek IP di sini, langsung saja ke CMD, teman-teman ke CMD seperti ini, ketikkan saja IP config. Nah, kelihatan berapa IP yang dia dapat. Yang ini teman-teman ya, bukan yang ini. Ini 10.14. Terus kalau kita misalnya gunakan browsing, harusnya sudah connect teman-teman. Connect ya. Nah, terus misalnya YouTube. Nah, berhasil. Detik.com. Nah, berhasil ya teman-teman di VLAN 10-nya. Sekarang kita menguji ke VLAN 20. Nah, berarti kalau kita menguji VLAN 20, kita akan mengganti lagi kabel yang tadi teman-teman ya. Kita colokkan dari port 2 tadi, kita ganti ke port 3 gitu ya, untuk menguji VLAN 20-nya. Sekarang kita ganti dulu kabel menuju ke klien yang ini teman-teman ya, yang ini menuju ke klien sana, ke komputer, dari Ether 2 ke Ether 3. Kita ganti dulu ya. Nah, sekarang sudah saya ganti teman-teman ya, dari Ether 2 ke Ether 3. Nah, teman-teman bisa lihat. Sekarang kita uji lagi di komputer kliennya, apakah sudah mendapat IP 20 sesuai dengan VLAN 20 atau belum. Kita cek dulu ya. Nah, ternyata ketika saya cek teman-teman di IP address komputer saya detail, ternyata sudah mendapat IP 20 teman-teman. Ini ya. Nah, IP 20 kalau saya cek, kalau teman-teman ribet mengeceknya di sini, langsung saja buka CMD, terus if config. Nah, ini teman-teman sudah mendapat IP 20 ya, teman-teman bisa lihat IP 20.14. Dan pastinya ketika saya browsing harusnya sudah terkoneksi ke internet sih. Nah, sudah teman-teman ya. Kalau saya buka YouTube juga sudah terkoneksi. Kalau saya buka kompas.com sudah. Saya buka detik.com sudah teman-teman. Nah, dan di tutorial kali ini berarti untuk VLAN 10 dan VLAN 20 sudah berhasil kita buat, dan pastinya di HCP servernya pun sudah berhasil. Terbukti di komputer kliennya kita tidak perlu setting IP lagi, dia sudah mendapat IP secara otomatis dari router utama gitu ya, dari VLAN-nya. Ini sudah ya, kayak ini sudah bisa gitu. Sekarang kita ke pengujian hotspotnya. Nah, sekarang kita lanjut ke pengetesan hotspotnya. Untuk hotspotnya kita tes menggunakan HP. Kalau teman-teman mengetesnya menggunakan laptop juga boleh, atau mungkin PC yang sudah support dengan wireless juga boleh. Tapi di tutorial kali ini saya setting untuk mengetes hotspotnya menggunakan HP saja gitu. Pertama-tama kita nyalakan dulu WiFi HP-nya kita.
Nah, sebelumnya kan kita sudah setting namanya hotspot Hendra ya. Nah ini teman-teman sudah terdeteksi di HP saya. Di sini nama hotspotnya hotspot Hendra. Langsung saya konekkan. Nah, ketika saya terkonekkan, maka otomatis langsung muncul ke halaman login gitu ya. Halaman loginnya hotspot. Masih kita ingatkan loginnya tadi sebagai tamu, usernya tamu, dan passwordnya sebagai guest ya. Guest ya. Langsung kita oke. Langsung sudah terhubung teman-teman ya. Langsung oke. Nah, di sini hotspot Hendra sudah terhubung. Kalau kita tes untuk browsing, kita cek browsing ya. Kita buka YouTube. Tes buka YouTube. Kita tes buka YouTube ya. Ternyata bisa teman-teman ya. Misalnya ini saya buka video. Nah, sudah bisa saya buka video. Terus kalau misalnya saya mau speed test misalnya ya, saya mau speed test dari HP. Kalau saya tes speed test dari HP apakah bisa atau gimana? Nah, ternyata bisa ya teman-teman, meskipun speednya nggak terlalu cepat sih bandwidthnya, tapi ini jadi masalah. Tapi sekarang kita sudah connect atau sudah terhubung ke hotspotnya Hendra tadi untuk soal paket 1 gitu ya. Ini uploadnya yang paling tinggi nih. Nah, sudah. Nah, sampai di tahap ini teman-teman, harusnya router kita atau router baik itu router utama, router VLAN sudah selesai kita setting menurut soal di paket 1 untuk UKK tahun 2022. Dan semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang dari video tutorial saya, tolong dikoreksi atau di komen di bawah. Nanti kita perbaiki bersama-sama. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya.